Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Rafiuddin Amirullah akan mempresentasikan hasil tugas artikel yang saya dapatkan yang bertemakan tentang pendidikan multikultural pada mata kuliah analisis kebijakan pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen kita, Bapak Dr. Haji Munirul Abidin, MAG, yang sangat saya hormati, dan tak lupa pula kepada para hadirin teman-teman kelas MPIA yang saya banggakan. Pendidikan multikultural, bila kita runut ke dalam sejarah, pendidikan multikultural ini diterapkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960. Hal yang melatar belakangi pengimplementasian dari pendidikan multikultural adalah karena adanya sistem pendidikan yang diskriminatif terhadap kaum minoritas, sehingga pendidikan multikultural ini dianggap perlu untuk diimplementasikan untuk menghilangkan sistem pendidikan yang diskriminatif tersebut, dengan harapan pengimplementasian pendidikan multikultural ini dapat menjadi sarana terciptanya pendidikan yang adil kepada semua kalangan, termasuk kalangan minoritas, tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Oleh karenanya, pendidikan multikultural ini sangatlah baik untuk diterapkan di suatu daerah yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan juga golongan. Dalam Islam sendiri, pendidikan multikultural ini sudah ada dijelaskan pada surah Al-Hujurat, yakni surah ke-49 pada Al-Quran, dan terdapat di ayat ke-13-nya. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnakum telah menciptakan kalian semua, min dzakari wa untha, terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Waja'alnakum syu'uba, dan kami menjadikan kalian syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian,
Indallahi, di sisi Allah, atqakum, ya ini orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Ya tersebut kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan juga perempuan, dan mereka semua itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, adalah agar mereka semua untuk saling mengenal. Jadi bukan untuk saling memusuhi. Jadi ketika kita sebagai orang Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam agama, terdiri dari berbagai macam ras dan juga golongan, maka kita bukan untuk saling memusuhi, akan tetapi saling mengenal, saling membantu dalam kebaikan. Secara historis sendiri, Nabi Muhammad SAW telah menerapkan pendidikan multikultural ini sebagai contoh kepada umatnya. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, yakni sebaik-baiknya atau contoh yang baik untuk umatnya. Hal ini dapat kita lihat istri Nabi Muhammad SAW, ada yang bernama Sofiyah. Sofiyah tersebut merupakan wanita mulia yang beragama Yahudi sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan juga ada istri Rasulullah yang bernama Maria bin Sam'un, yang mana Maria ini merupakan berkebangsaan Koptik dari Mesir. Nabi juga memiliki sahabat Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Bahkan Nabi juga bersahabat dengan seorang budak yang berkulit gelap, yakni Bilal. Bahkan sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW, beliau sempat membuat rutinitas mendatangi sebuah pasar hanya untuk sekedar memberi makan seorang Yahudi yang buta. Meskipun Yahudi tersebut mencaci maki Rasulullah, beliau tetap berbuat baik sedemikian rupa. Bila kita beralih kepada lingkup Indonesia, sebagaimana judul artikel yang saya buat, yakni pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi lingkupnya lebih kepada implementasi pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita merupakan negara yang majmuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan juga golongan, yang tentu di satu sisi kita merasa bangga karena negara kita merupakan negara yang majmuk. Namun di sisi lain, hal ini bisa menjadi alasan terpecah belahnya negara kita bila kita tidak mau menjaga kerukunan antar suku, kerukunan antar agama, kerukunan antar ras dan juga golongan. Dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, pernah terjadi suatu peristiwa yang cukup untuk kita jadikan pelajaran
akan pentingnya pendidikan multikultural untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini terjadi di saat pada setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, ada beberapa wakil agama Kristen dan juga Katolik dari Indonesia Timur ini menyampaikan rasa keberatan terhadap isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait klausul yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Meski para wakil agama Kristen dan Katolik dari Indonesia Timur tersebut paham bahwa hal tersebut bukan untuk mengkerdilkan kaum minoritas, namun mereka hanya ingin mengantisipasi terjadinya perpecahan. Bila mana hal tersebut tetap dipaksakan, maka banyak golongan dari agama Kristen dan Katolik ingin melepaskan diri dari Indonesia. Seperti itu. Oleh karenanya para founding fathers kita yang beragama Islam seperti Muhammad Hatta dan juga Kiai Haji Wahid Hasyim dan juga beberapa founding fathers yang beragama Islam mengadakan rapat, dan rapat itu hanya sekedar 5 menit saja dan sudah bisa mendapatkan kemufakatan bahwa klausul yang ada pada pembukaan tersebut dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu hal ini dapat kita jadikan pelajaran untuk saat ini dan juga di kemudian hari kelak, bahwa persatuan dan kesatuan itu lebih penting daripada hanya memenangkan ego pribadi, ego kelompok, dan juga ego dari golongan. Karena sejatinya keindahan akan dapat dirasakan, kenyamanan akan dapat dirasakan bila kita semua dapat saling mengerti satu sama lain. Kembali lagi kepada pendidikan multikultural, sebagaimana yang ada pada sejarah di Amerika tersebut, adanya pendidikan multikultural adalah untuk menghilangkan sistem pendidikan yang diskriminatif terhadap golongan yang minoritas. Oleh karenanya, tujuan diterapkannya pendidikan multikultural di Indonesia adalah untuk mengantisipasi, untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa diskriminatif terhadap kaum minoritas itu tidaklah baik dan bahkan bisa merusak negara kita itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang petunjuk bagi guru dalam menerapkan pendidikan multikultural. Hal ini dapat teman-teman lihat pada slide ke-7 di PPT saya, di mana di sini ada beberapa poin yang diberikan sebagai petunjuk bagi para guru untuk menerapkan pendidikan multikultural. Yang pertama adalah sensitiflah dengan sikap, perilaku rasial, serta pernyataan-pernyataan yang Anda buat tentang kelompok etnis lain. Terkadang ada guru yang mengatakan bahwa suku Jawa itu adalah suku yang gini-gini-gini, suku Sunda adalah suku yang seperti ini, dan suku Batak seperti ini. Hal itu tidak perlu kita sampaikan
bila hal tersebut mengandung rasisme, bila hal tersebut malah merendahkan suku yang lainnya. Karena tidak semua orang yang ada di suku tersebut memiliki tabiat atau watak yang sama seperti itu. Terkadang hanya beberapa orang atau oknum yang memiliki sifat seperti itu, terus kita mencap bahwa suku tersebut itu sifatnya seperti ini. Hal itu tidaklah baik dan tidaklah patut diucapkan oleh orang-orang yang berpendidikan. Adalah perluaslah pengetahuan guru tentang kehidupan masyarakat lain yang berbeda latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Jadi seorang guru ini seharusnya dia memiliki wawasan yang luas terkait seluruh agama yang ada di Indonesia, seluruh etnis yang ada di Indonesia, sehingga mereka tahu, paham bahwa hal tersebut tidak perlu untuk dipermasalahkan. Karena memang setiap suku itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan kita harus memahaminya, kita harus saling mengerti agar timbul rasa kerukunan, rasa persaudaraan. Terus yang ketiga adalah sensitiflah pada ucapan dan sikap peserta didik yang rasial. Jadi kalau ada peserta didik yang rasis, kita harus memberikan penjelasan kepada dia dengan baik agar dia dapat menghilangkan rasa tersebut. Terus yang keempat adalah gunakan buku, film, video, CD, dan rekaman untuk melengkapi buku teks. Jadi seorang guru untuk memahamkan pendidikan multikultural ini jangan berpacu hanya kepada teks. Akan tetapi guru boleh menggunakan beberapa media seperti video, terus juga film dan lain sebagainya. Jadi agar pendidikan multikultural ini tidak monoton seperti itu. Terus yang kelima, ciptakan iklim berbagi pada peserta didik dengan memberi kesempatan peserta didik menceritakan pengalaman pribadi tentang budaya mereka maupun budaya lain yang mereka ketahui. Tentu hal ini dapat merangsang, dapat mempengaruhi pemikiran peserta didik sehingga mereka dapat memahami satu sama lain, dapat memahami antar suku dan antar budaya, antar agama dari teman-teman mereka yang berbeda. Dan yang terakhir, gunakanlah teknik belajar kooperatif dan kerja kelompok untuk meningkatkan interaksi sosial. Jadi seorang guru harus mengusahakan adanya kerja kelompok, karena dengan kerja kelompok tersebut mereka akan menjadi lebih dewasa, di mana ada interaksi yang sangat kuat di situ. Hal ini juga sudah saya sering terapkan di saat saya memberikan pembelajaran kepada beberapa peserta didik yang ada di tempat saya. Hal ini memang sangat baik untuk keberlangsungan sosial mereka. Kan di saat pembelajaran saya juga sering menyampaikan kepada peserta didik tersebut bahwa kalian dalam satu kelompok haruslah saling berbagi. Bagi yang tidak tahu, silahkan tanya kepada teman kelompoknya yang lebih tahu. Dan bagi yang sudah tahu, harap menjelaskan kepada teman-temannya yang masih belum tahu. Hal ini nanti akan menimbulkan rasa tanggung jawab di antara peserta didik. Dia merasakan bahwa ketika saya memahami sesuatu,
Dan ada teman saya yang tidak memahami sesuatu yang saya pahami, maka saya harus membagi apa yang saya pahami tersebut kepada teman-teman yang belum paham. Sehingga mungkin suatu saat nanti ketika dia sudah menjadi kepala keluarga atau menjadi anggota masyarakat, di saat tetangganya sedang membutuhkan bantuan, baik itu moral maupun material, dia tidak segan-segan untuk membantunya. Hal itulah yang diharapkan dengan adanya pendidikan multikultural. Kita lanjut kepada slide selanjutnya, yakni slide ke-8. Di sini UNESCO pada bulan Oktober 94 tahun 1994 di Jenewa telah merekomendasikan bahwa dalam pendidikan multikultural setidaknya harus memuat beberapa pesan. Di sini ada 3 pesan yang saya kutip. Yang pertama adalah pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebinekaan pribadi. Yang kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian. Yang terakhir adalah pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Dari semua poin yang disampaikan atau yang disarankan oleh UNESCO tersebut, intinya hanya satu. Ciptakanlah keadilan, ciptakanlah kerukunan, ciptakanlah kedamaian. Agar pengetahuan kita lebih komprehensif, maka di sini pada slide ke-10 saya menyertakan beberapa hasil penelitian terkait pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di slide ke-10, di sini ada SD di Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017-2018. Tahun ajaran 2017-2018. Teman-teman bisa lihat di tabel tersebut ada 4 SD, di mana keempat SD tersebut memiliki masing-masing anggota yang terdiri dari berbagai macam agama. Ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Secara khusus di sini peneliti menyebutkan dokumen perangkat kurikulum yang digunakan di sekolah umumnya telah mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme dan juga tidak mendiskreditkan keberagaman. Kedua, guru dan tenaga kependidikan di sekolah cukup signifikan memahami tentang multikultural. Ketiga, pengurangan prasangka negatif terhadap keberagaman belum secara signifikan. Keempat, penugasan-penugasan yang diberikan kepada siswa umumnya belum secara signifikan mendorong upaya penguatan nilai-nilai menghargai kemajemukan. Yang kelima, implementasi multikultural umumnya belum signifikan menyuarakan keharmonisan antar komunitas sekolah untuk saling berinteraksi melalui model pembelajaran pemberdayaan. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa di SD Tangerang Selatan tersebut masih dalam tahap penerapan pendidikan multikultural, sedangkan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti dalam pemberian pembelajaran dan juga pemberian tugas dan interaksi sosial yang masih belum signifikan untuk tercapainya tujuan pendidikan multikultural tersebut. Pada slide selanjutnya, ini penelitian di Seman 3 Yogyakarta. Di Seman 3 SMAN 3 Yogyakarta ini diteliti pada tahun 2013-2014, di mana di sini juga banyak siswa yang terdiri dari Kristen, Katolik, Hindu, dan juga Buddha.
Di sini disebutkan bahwa sekolah ini menyediakan di tabel tersebut siswa yang beragama Katolik dan juga Kristen ini cukup banyak. Sedangkan siswa yang beragama Hindu dan Buddha ini hanya beberapa siswa saja. Dalam pengimplementasian pendidikan kurikulum di Semen 3 Yogyakarta ini, pihak sekolah telah menyediakan tempat peribadatan untuk siswa yang beragama Muslim, beragama Islam. Dan juga pihak sekolah sudah menyediakan tempat peribadatan siswa yang beragama Katolik dan Kristen. Namun pihak sekolah masih belum bisa memberikan ruangan untuk peribadatan siswa yang beragama Hindu dan Buddha. Hal ini dikarenakan belum adanya dana. Jadi terkait dana. Namun kalau saya pribadi melihat juga hal ini dikarenakan memang selain dana juga siswa Hindu dan Buddha yang ada ini juga terbilang masih sedikit. Namun meski demikian, tentu meskipun sedikit, pihak sekolah tetap harus memberikan keadilan, memberikan kesempatan yang sama kepada siswa yang beragama lain, seperti itu. Terus selanjutnya, di slide selanjutnya ini penelitian di Seman 1 Depok Sleman. Di Seman 1 Depok Sleman ini juga sama seperti di Seman 3 Yogyakarta, memiliki banyak siswa yang Katolik, Kristen, Hindu dan juga Buddha. Namun Buddha di sini di kelas 10 sampai kelas 12 masih tidak ada. Jadi hanya ada 4 agama: Islam, Katolik, Kristen, dan Hindu. Untuk siswa yang beragama Muslim sudah disediakan tempat peribadatan untuk sholat berjamaah zuhur dan asar. Namun sedangkan siswa yang beragama Katolik, Kristen, dan Buddha masih belum. Dan yang cukup uniknya di sini, pihak sekolah tidak memaksakan siswa yang beragama lain mengikuti pembelajaran agama yang tidak sesuai dengan agama yang mereka anut. Jadi pihak sekolah memberikan kewenangan, memfasilitasi para siswa dengan guru-guru agama yang sesuai dengan agama mereka. Namun juga terkait dengan dana, siswa yang beragama beragama Katolik, Kristen, dan Buddha masih belum tersedia tempat peribadatan bagi mereka. Namun yang cukup unik juga di sini, justru guru yang beragama Islam mengusulkan kepada kepala sekolah untuk menyediakan ruangan peribadatan bagi siswa yang beragama Katolik, Kristen, dan Buddha. Hal ini baik untuk sebagai contoh penerapan pendidikan yang multikultural. Karena sejatinya pendidikan multikultural ini
bila tidak ada contoh yang diberikan oleh guru sebagai pendidiknya, maka murid-muridnya tidak akan baik dalam mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh gurunya. Adalah penelitian yang dilakukan di Min 1 Kota Malang. Di Min 1 ini memang karena madrasah ibtidaiyah lebih kepada Islam semua. Jadi untuk menerapkan pendidikan multikultural di sini Min 1 Kota Malang mengadakan event, di mana event ini melibatkan berbagai macam sekolah dan juga tidak memilih hanya untuk sekolah yang beragama Islam saja, tapi juga semua sekolah yang ada di Kota Malang. Dan juga cukup uniknya di sini pihak sekolah juga pernah mengadakan event Jalan Sehat Bersama, yang mana pesertanya juga terdiri dari berbagai siswa yang berbeda agama. Jadi mungkin ini yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya bila ada salah kata ucapan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bila ada teman-teman yang ingin menanyakan terkait materi yang saya jelaskan tadi, saya persilahkan untuk bertanya melalui kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan juga share. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.